Yang terhormati Ketua Komite Estimasi Kehidupan. Pengurus juga komite dan Bapak Ibu guru yang kita hargai, kita banggakan semuanya, dan anak-anak semuanya berbahagia. Bahagia nak hari ini? Bahagia. Bapak Ibu semuanya bahagia? Masih ada yang kecewa? Tepuknya sesuai dengan jumlah angka yang saya sampaikan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, kalau saya bilang angka 1, 2, atau 3, tolong sampaikan angka yang saya sampaikan. Berarti pakai tepuk tidak? Ya. Baik. 1, 2, tepuk 1, 2. Ya, kan nggak pakai tepuk. Yang masih pakai tepuk berarti sudah bahagia atau belum? Nah, hubungannya apa sih, gitu ya? Kenapa yang saya sampaikan 1, 2, tadi kan tanpa tepuk. Kalau masih ada yang tepuk, kenapa disebut belum bahagia? Karena izin ya Bapak Ibu, kita sharing. Nanti ada video terkait dengan kerja otak manusia. Jadi di saat kita bahagia, manusia bahagia itu yang terjadi pada tubuhnya itu adalah hormon endorfin, serotonin, dan dopamin. Ada 3 hormon bahagia. 3 hormon bahagia ini fungsinya adalah untuk kerja di otak manusia bagian berpikir, yaitu disebut otak neokortex yang tempatnya di lantai atas. Jadi otak manusia itu dibagi 3 sesuai dengan fungsinya: otak lantai atas, otak lantai bawah, dan limbis. Limbis itu otak rangsang, lantai atas itu neuroscience, otak berpikir, fokus, konsentrasi, menentukan arah ke depan, berpikir menggunakan logika, itu semuanya adalah neokortex. Dan otak batang reptil yang di sini itu hanya dimiliki oleh hewan dan manusia, yang fungsinya 3, ya termasuk hewan. Semua hewan punya namanya batang reptil, yang fungsinya bernafas, takut, dan marah, yaitu tidak ada sesuatu yang membuat berpikir. Itu adalah batang reptil. Nah, batang reptil ini bekerja kebalikannya jika ada hormon kortisol dan adrenalin. Ya, kortisol dan adrenalin itu akan memperkerjakan otak batang reptil. Kenapa hewan itu memangsa, membunuh? Dari Kementerian PPA, kantor juga yang di Jakarta. Cuman alhamdulillah saya orang Bojonegoro. Tahu kayak
nih saya. Asli orang Bojonegoro, dari SD, SMP, SMA Bojonegoro, kuliah S1 pertama di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan seni tari. Apa ya? Sama ya, seni tari ya. Unesa atau isi atau Unesa? Ya, alhamdulillah. Bersama ya. Pretest dulu, Bapak Ibu. Tolong sampaikan batasan usia anak. 0 sampai 12, terus 16, terus 18, 21, 10, belum balik. Nah, ini nanti kita bahas nih masalah balik nih. Bahas, ya. Karena mohon maaf anak balik tentang sebuah kepalsuan. palsu. Bahwa kita ini berada di sebuah ruang penuh kepalsuan yang sistemik. Semuanya palsu, bahkan bisa jadi apa yang disampaikan di sini adalah palsu. Kan begitu? Kenapa? Mohon maaf, kalau ini kita ini edukasi semua, ya semuanya di sini bahwa kita bekerja itu kebanyakan juga palsu. Mohon maaf, palsu, tidak dengan hati. Artinya mungkin programnya bagus, 1, 2, 3, bagus semuanya programnya, tapi dalam pelaksananya adalah palsu juga. Artinya apa? Begitu juga yang akan disampaikan di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan ini programnya jelas bagus, baik semuanya, tapi ujung-ujungnya juga palsu juga. Karena apa? Tekanan yang diberikan di dunia pendidikan di samping mengajar juga dituntut berbagai mengisi berbagai aplikasi yang juga memberikan tekanan yang itu sebenarnya juga palsu, bukan untuk siswa juga sebenarnya. Ya, terkait itu juga mungkin dari ibu bapak guru. Kalau dulu saya dapat korban pendidikan dengan semuanya dengan palsu sampai kepada sebuah profesi saya palsu, cukupkan saya, jangan anak saya. Karena menurut salah satu pujangga juga, di saat saya ingin merubah dunia, saya berupaya mengubah semua orang, tapi sampai ajal tiba, apa yang menjadi tujuan tidak tercapai. Kalau pada waktu saya ingin merubah dunia dan saya ubah diriku sendiri, paling tidak anak-anakku juga berbeda. Itu Pak. Maka cukupkan begitu. Cukup di saya. Kalau saya di sini dianggap sebuah palsu, monggo. Karena apa? Karena kita berparadigma yang sama, Bapak Ibu. Ya, kita berparadigma yang sama. Kita itu semuanya sama. Seseorang yang pernah mendapatkan sesuatu yang dalam logika berpikir kita itu salah, sehingga yang selalu ada di benak kita itu selalu ada rasa curiga, ada selalu rasa was-was, ada selalu rasa di mana kita sering mencari kesalahan seseorang. Gitu, dan itu tidak bisa kita pungkiri loh, dan itu ada di kita. Kalau kita memang sudah sadar hari ini begitu, cukup di saya ya Allah, cukupkan di saya, cukup di kita, jangan anak saya. Anak hadir ke satuan pendidikan diizinkan nggak oleh Allah? Diizinkan. Kita sampai detik ini di sekolah diizinkan nggak oleh Allah? Berarti pertemuan kita dengan anak itu atas izin siapa? Allah. Maka kita sebagai pengatur kebenaran atas mereka. Dimulai dari sana kita, makanya tadi saya sampaikan. Jangan pernah meminta anak kita tidak disiplin kalau kita belum disiplin. Jangan pernah meminta anak kita bertanggung jawab kalau kita belum bertanggung jawab. Sudahlah, selesai di situ. Memahami dalam KHA cukup ini tadi 4 prinsip KHA. Ya, ini tidak boleh terlepas ya. Kemudian yang kedua adalah 4 hak dasar anak. Anak punya hak hidup, anak punya hak tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Yuk kita semuanya praktek tepuk hak anak. Jadi
Anda yang dipraktekkan ya. Kalau saya bilang hak hidup, tangannya dulu. Yuk. Kalau masih bisa ngepal tegak itu masih hidup. Hak apa ini? Hidup. Terus yang kedua, hak tumbuh kembang. Tumbuh ke atas, berkembang. Iya. Bukan saya yang hak yang ketiga adalah perlindungan. Dan yang keempat, sejajar telinga ya, bukan di depan dada Pak. Ya, artinya anak berbicara, orang dewasa mendengarkan. Ya, kalau saya bilang ya kita berdiri semuanya ya. Jadi yang di video yang teman-teman saya kenal videonya sudah sangat lama. Yo, kalau saya 3 kali. Kalau saya bilang tepuk hak anak, terus ya hak hidup, tepuk lagi, tumbuh kembang, perlindungan, okay. Partisipasi, terus diakhiri yes 3 kali. Yes. Yang ketiga bergerak maju bersama melindungi anak-anak. Yes, gitu. Baik. Bersama-sama ya. Tepuk hak anak. Oh iya, saya tahu. Hak hidup itu tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Tapi di sela-selanya ada tepuk. Yuk sekali lagi yuk. Tepuk hak anak. Hak hidup tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Ada yel-yelnya se-Indonesia sama. Kalau saya menyampaikan SMA Negeri 3 Tuban Sekolah Ramah Anak, dijawab anak senang. Anak senang tangannya. Ya, anak senang. Kami kalau kita SMA ya jangan kayak anak TK. Anak senang itu TK. Yes, SMP beda mengenai anak senang gitu. SMA itu biasanya kan beda. Coba kalau ada anak rame, kalau guru TK, anak-anak bisa diam, itu guru TK. Guru SD, anak-anak bisa diam. Guru SMP, anak-anak bisa diam. Guru SMA, nggak diam, keluar. Kan beda. Jadi anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Ya. SMA Negeri 3. SMA Negeri 3 Tuban Sekolah Ramah Anak. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Sekali lagi ya. Yuk dari awal Bun. SMA Negeri 3 Tuban Sekolah Ramah Anak. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Tepuk hak anak. Hak hidup tumbuh kembang, perlindungan,